Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yunita Anggriani dengan NIM A1A325013. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas R001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas resume pada mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurmalia Dewi MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya dengan menjelaskan dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan resume saya pada bab 6 tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Dan di sini pada tahapan pertama yaitu pendahuluan, saya mendapatkan bahwa globalisasi ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi, perkembangan ekonomi secara global, dan kemajuan teknologi yang mendorong pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai bagian dari sektor jasa politik yang dapat diperdagangkan secara internasional. Dalam konteks ini, muncul liberalisasi pendidikan tinggi ini yang menempatkan pendidikan dalam mekanisme pasar global. Liberalisasi pendidikan tinggi ini ditandai dengan meningkatnya peran pasar, keterlibatan pihak swasta, serta terbukanya akses bagi institusi pendidikan asing. Di satu sisi, pendidikan ini memberikan peluang peningkatan kualitas, efisiensi, dan daya saing global. Namun, di sisi lain, liberalisasi ini juga menimbulkan berbagai persoalan seperti komersialisasi pendidikan, meningkatnya biaya, serta berkurangnya peran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana liberalisasi pendidikan tinggi ini berkembang dalam konteks global, beserta dampak, tantangan, dan implikasinya terhadap sistem pendidikan nasional. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua, yaitu ada pembahasan. Di sini ada liberalisasi pendidikan tinggi itu didefinisikan sebagai proses pembukaan sektor pendidikan terhadap mekanisme pasar global sehingga pendidikan itu tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali negara, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional. Dalam konteks ini, pendidikan tersebut tidak hanya sebagai layanan publik yang disediakan oleh negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, tetapi juga sebagai sektor jasa yang dapat diperdagangkan secara global. Dan liberalisasi pendidikan tinggi ini muncul seiring dengan berkembangnya globalisasi ekonomi yang mendorong integrasi berbagai sektor dan juga termasuk sektor pendidikan ke dalam sistem perdagangan dan internasional. Dalam sistem ini, perguruan tinggi itu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai penyedia layanan pendidikan yang bersaing di pasar global. Dalam kerangka perdagangan internasional, pendidikan tinggi ini dimasukkan sebagai sektor jasa di bawah Perjanjian General Agreement on Trade in Service. Perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara membuka sektor jasa pendidikan bagi investor asing, sehingga perguruan tinggi dari luar negeri bisa beroperasi di negara lain melalui berbagai bentuk kerjasama ataupun pendirian institusi pendidikan internasional. Lalu, globalisasi pendidikan ini dilatar belakangi oleh dengan membawanya perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang telah menjadikan dunia itu semakin terhubung sehingga tanpa batas-batasan antar negara menjadi semakin tidak terbatas. Fenomena ini sering disebut sebagai terbentuknya global village atau sebuah kondisi di mana dunia seolah-olah menjadi satu komunitas global yang saling terhubung. Globalisasi juga membawa pengaruh ideologi ekonomi tertentu, khususnya neoliberalisme, yang menekankan pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Menurut paradigma neoliberal, pasar itu dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien untuk mengelolakan sumber daya. Oleh karena itu, negara didorong untuk mengurangi perannya dalam berbagai sektor publik dan memberikan uangnya yang lebih besar kepada sektor swasta dan mekanisme pasar. Dampaknya, negara yang sebelumnya berperan sebagai penyedia utama pelayanan pendidikan mulai mengurangi investasinya dan akan mendorong perguruan tinggi untuk lebih mandiri secara finansial serta mampu bersaing di tingkat internasional ataupun global.
Selanjutnya ada karakteristik liberalisasi pendidikan tinggi ini. Liberalisasi pendidikan ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem pendidikan yang sebelumnya dikendalikan oleh negara. Pertama, pendidikan ini dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan dalam pasar global. Dalam konteks ini, pendidikan itu tidak hanya dilihat sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai produk atau layanan yang dapat dibeli oleh konsumen. Dan yang kedua, munculnya persaingan antar perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Perguruan tinggi ini dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta layanan akademik agar dapat menarik mahasiswa dari berbagai negara. Yang ketiga, meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggara pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi swasta yang didirikan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap pendidikan tinggi, terutama di bidang-bidang yang memiliki prospek ekonomi tinggi. Dan yang keempat itu ada terjadinya internasionalisasi pendidikan yang ditandai dengan masuknya kampus asing, program studi internasional, serta kerja akademik lintas negara. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pendidikan yang lebih global. Lalu yang kelima, meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih layanan pendidikan. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi berdasarkan kualitas, reputasi, fasilitas, maupun peluang kerja setelah lulus. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan peran lembaga sosial dalam liberalisasi pendidikan tinggi. Ini tidak akan lepas dari berbagai lembaga global yang mendorong integrasi sektor pendidikan ke dalam sistem ekonomi internasional. Salah satu lembaga utama adalah World Trade Organization yang berperan dalam mengatur perdagangan internasional, termasuk perdagangan jasa pendidikan melalui perjanjian General Agreement. Pendidikan ini dimasukkan sebagai salah satu sektor jasa yang dapat diperdagangkan secara global. Selain itu, berbagai organisasi internasional, lembaga donor, dan industri global juga turut mendorong perubahan dalam pendidikan tinggi. Mereka mempromosikan konsep efisiensi, kompetisi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dan keterlibatan aktor global ini menyebabkan pendidikan itu tidak lagi menjadi urusan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika ekonomi global. Saya akan menjelaskan dampak liberalisasi pendidikan tinggi. Dampak liberalisasi pendidikan tinggi ini membawa berbagai dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan dampak positifnya. Liberalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan karena perguruan tinggi itu harus bersaing dan menarik mahasiswa dan mendapatkan reputasi yang baik. Persaingan ini mendorong institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, serta fasilitas akademik. Selain itu, liberalisasi juga mendorong kompetisi sehat antar perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi dalam metode pengajaran ataupun pembelajaran, kurikulum, dan sistem manajemen pendidikan. Dan juga liberalisasi ini juga membuka akses global terhadap pendidikan, di mana mahasiswa itu dapat menempuh pendidikan di berbagai negara melalui program pertukaran ataupun kerjasama internasional. Namun, di sisi lain, liberalisasi ini dapat meningkatkan daya saing internasional perguruan tinggi karena ini merupakan dampak positif karena institusi pendidikan harus menyesuaikan diri dengan standar global. Dan liberalisasi ini juga menimbulkan berbagai dampak lainnya, salah satunya komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan ini dipandang sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan sesama negara. Hal ini menyebabkan biaya pendidikan menjadi semakin mahal, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi ini. Lalu, liberalisasi pendidikan tinggi ini juga mendapatkan banyak kritik dari kalangan akademisi. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa liberalisasi ini membuat pendidikan itu hanya dipandang sebagai alat meningkatnya daya saing ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan dalam perspektif ini, pendidikan ini lebih difokuskan pada pembangunan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan juga daripada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan juga cenderung diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial ataupun status sosial. Dan kritik lainnya adalah bahwa liberalisasi pendidikan tinggi ini dapat mengabaikan fungsi pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter dan juga membangun identitas budaya serta memperkuat nilai-nilai bangsa. Dan global
pendidikan tinggi ini atau liberalisasi pendidikan ini memiliki banyak tantangan dalam era globalisasi. Pendidikan tinggi ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, salah satunya adalah transnasionalisasi pendidikan, yaitu meningkatnya kerjasama dan mobilitas akademik lintas negara. Pendidikan tinggi itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, tetap relevan dan dalam sistem pendidikan global. Selain itu, dalam perguruan tinggi juga menghadapi tantangan dalam hal otonomi institusi, di mana mereka dituntut untuk lebih mandiri dan pengelolaan akademik dan keuangan. Tantangan lainnya adalah penerapan metode pembelajaran yang modern, termasuk penggunaan teknologi digital dalam proses pendidikan. Masalah pembiayaan dan akuntabilitas juga menjadi isu yang sangat penting, karena perguruan tinggi harus mampu mengelola sumber daya secara efisien sekaligus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dan juga peran negara dan negara dalam globalisasi pendidikan tinggi ini menimbulkan perdebatan mengenai peran negara dan pasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di satu sisi, tekanan global mendorong liberalisasi dan privatisasi pendidikan, sehingga mekanisme pasar menjadi lebih dominan. Dalam sistem ini, perguruan tinggi harus bersaing untuk memperoleh mahasiswa yang akademis, dan dana penelitian dan reputasi akademiknya lebih baik. Di sisi lain, banyak pihak pendidikan harus tetap dipandang sebagai hak publik yang menjadi tanggung jawab oleh negara. Oleh karena itu, negara masih memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta tetap mempertahankan nilai-nilai sosial, budaya, dan nasional. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi ini merupakan dampak yang mendorong pendidikan masuk ke dalam mekanisme pasar global. Pendidikan itu tidak lagi dipandang sebagai hak publik, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sejalan dengan kebijakan internasional seperti WTO dan GATS. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peran swasta, kompetisi antar perguruan tinggi, serta terbukanya akses bagi institusi asing. Liberalisasi ini membawa dampak positif seperti peningkatan kualitas, efisiensi, inovasi, dan daya saing global. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa komersialisasi pendidikan, meningkatnya biaya untuk masuk, lalu juga ketimpangan akses, serta melemahnya peran negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar agar pendidikan tetap berfungsi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Dengan demikian, liberalisasi pendidikan tinggi perlu disikapi secara kritis dan selektif agar manfaatnya dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam pendidikan. Baik, itulah paparan materi dari ringkasan yang telah saya dapatkan mengenai bab 6 ini tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.